Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas topik tentang self-love. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alicia sebagai host. Saya Ridho Alhamda sebagai co-host. Saya Desi Mulyani sebagai narasumber. Saya Syarifah Nurul Fitri sebagai narasumber. Oke, langsung saja mulai dari pertanyaan pertama ya untuk Kak Desti. Definisi self-love itu apa sih? Definisi self-love menurut aku ya, itu ketika kita nggak peduli sama kata-kata negatif dari orang lain, terus kita menjalani apa yang menurut kita benar, tapi bukan berarti kita egois ya, dan berpikir kalau kita selalu benar. Jadi pada intinya kita harus bisa memilih mana yang perlu didengar dan mana yang perlu diabaikan. Oh, berarti lebih seperti kita itu hidup menurut prinsip dan pendirian kita ya. Yes, betul. Lalu bagaimana keadaan kakak sebelum mengenal self-love? Sebelum mengenal, Iya. dulu tuh aku tuh tipe orang yang sering banget ngedengerin kata-kata negatif dari orang lain, sampai aku lupa kalau aku juga perlu didengar nih sama orang lain. Dan efek dari aku ngedenger kata-kata negatif dari orang lain itu malah ngebuat aku down, terus bikin aku juga ngerasa insecure terus. Gitu. Terus apakah self-love itu salah satu cara untuk menghilangkan tekanan stresor dari luar? Dan Iya, contohnya tuh? iya pasti. Contohnya itu dengan berhenti dari toxic productivity, di mana terlalu mementingkan penghasilan, pendapatan daripada kesehatan fisik maupun psikis. Padahal kan setiap manusia itu perlu istirahat ya. Iya. Oh, kalau zaman sekarang kan orang lebih mementingkan untuk memaksimalkan pendapatan ya, penghasilan demi bisa memenuhi kebutuhan bahkan hedon gitu. Tapi betul. tidak mementingkan kesehatan psikis, mental dan fisik ya. Ya, betul. Nah, kalau menurut kakak nih, bagaimana cara menerapkan self-love yang positif? Oke, kalau menurut aku sih ya, dengan melakukan berbagai hal yang kita sukai tapi tidak merugikan orang lain maupun diri sendiri. Contohnya, misalkan kita suka melihat pemandangan alam nih, kita pergi ke tempat itu, terus misalkan kita juga kalau kita suka makan sesuatu nih, kita bisa makan itu, tapi dengan catatan itu nggak berlebihan, karena yang berlebihan itu nggak baik. Kalau contoh self-love negatif yang seperti apa itu, Kak? Ya misalnya gini ya, kamu suka main game nih, tapi kamu tuh ngelakuin itu tuh secara berlebihan, nggak wajar gitu kan. Nah itu kan merugikan diri sendiri ya, efeknya tuh bakalan bisa membuat badan kita lelah, ya kan. Terus juga misalkan contoh lainnya, kalau kamu suka makan makanan yang pedas, terus mentang-mentang kamu suka banget, jadi kamu tuh nggak bisa mengontrol diri, jadinya negatif dampaknya ke kamu, jadi kamu bisa sakit gitu. Kalau menurut kakak, apa aja sih manfaat self-love itu? Manfaat self love itu sendiri banyak banget ya. Nah, contohnya tuh beberapa contohnya itu kayak self love itu bisa meningkatkan rasa kepercayaan diri kita. Terus juga bisa membuat hidup kita jadi lebih tenang, lebih damai. Terus juga bisa meningkatkan kebahagiaan diri kita sendiri. Dan untuk menurut Kak Desti, pendapat pribadi kakak seberapa penting sih self-love itu? Menurut aku jelas penting banget ya, karena dengan kita mencintai diri sendiri, otomatis kita udah menghargai diri kita sendiri. Karena apapun usaha yang udah kita lakuin itu perlu banget kita apresiasi kan. Dan aku tuh selalu ngelakuin itu, karena menurut aku dengan aku menghargai diri aku sendiri dan mengapresiasi diri aku sendiri, berarti itu bentuk dari aku mencintai diri aku sendiri, dan bentuk dari aku tuh mengucapkan terima kasih sama diri aku sendiri. Nah itu kan salah satu bentuk self reward juga. Tapi kalau disuruh milih nih, lebih mementingkan kebahagiaan diri sendiri atau orang lain dulu kalau kakak? Kalau aku sih lebih memilih kebahagiaan aku sendiri dulu sih, karena selagi itu nggak merugikan orang lain dan nggak menyakiti orang lain, menurut aku sah-sah aja ya untuk memilih kebahagiaan diri sendiri. Ya, jadi kalau kita sudah bahagia, ibaratnya bisa membawa kebahagiaan untuk orang lain juga ya. Betul. Kalau menurut kakak nih ya, Kak, seberapa pentingnya sih menghargai diri sendiri? Penting banget ya, karena kalau bukan kita sendiri yang menghargai diri kita sendiri, siapa lagi? Karena kita kan nggak bisa selalu berharap orang lain itu akan bisa menghargai kita. Coba dong kasih motivasi buat teman-teman yang di rumah biar dia percaya diri. Untuk kalian. Untuk kalian semua,
kalian tetaplah jadi diri kalian sendiri. Terimalah apapun kekurangan kalian, kelebihan kalian. Kalian harus ingat, semua orang itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pada dasarnya setiap manusia itu unik. Jadi kalian nggak usah terlalu memikirkan omongan orang lain. Ya, karena pada dasarnya ya, Iya. yang paling ngerti sama kondisi kita ya kita sendiri, dan Iya. yang selalu ada buat kita ya kita sendiri. Jadi kalau misalkan kita selalu berusaha untuk nyenengin semua orang, itu kan nggak bakal ada habisnya ya. Iya. Jadi yang paling penting kita fokus sama orang yang memang suka sama kita, yang sayang sama kita. Karena kalau misalkan kita terfokus bikin orang yang nggak suka sama kita senengin, ya nggak bakal ada habisnya, nggak bakal bisa. Yes, benar banget. Biasain komplit sama diri sendiri. Jangan jangan tempatkan kebahagiaan kalian di orang lain. Ya, berarti sama aja, jangan kita selalu membandingkan kebahagiaan kita dengan orang lain ya. Betul. Carilah kebahagiaan kalian sendiri. Sekian dari kami, selalu positif. Tetap semangat. Terus berbahagia. Kurangi insecure. Terima kasih, Semoga bermanfaat. Dadah.